Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kelompok kami akan menjelaskan tentang contoh penggunaan pencabangan, pengulangan, dan fungsi pada bahasa pemrograman Python. Sebelum itu, terima kasih kepada dosen pengampu Bu Woro Istirahayu, STMT, SFPC. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Farid Nurima Budi, dengan NPM 1842542, dan ada Aziz Zulmi Nasution dengan NPM 1842511. Ada juga Arfa Anissa Siregar dengan NPM 1842529, dan juga ada Muhammad Maulana Haikal dengan NPM 1842532. Di materi pertama ini, aku akan ngejelasin tentang penerapan pencabangan if. Nah, sebelumnya apa sih pencabangan if itu? Pencabangan if itu adalah program di mana kita memilih ya atau tidak. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu jika seseorang ingin memeriksa status kesehatan berdasarkan suhu tubuh, jika suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, maka dia akan mengalami demam. Nah, jika tidak, dianggap normal. Nah, seperti codingan yang telah tertera di samping, di sini itu di kolom pertama kita input dulu suhu tubuhnya berdasarkan derajat Celcius. Nah, di kolom ketiga itu jika suhu tubuh lebih besar dari 37, derajat Celcius, maka akan mengalami demam. Jika tidak, maka dia normal. Berikut ini adalah output dari codingan sebelumnya yang dimana suhu tubuh dalam derajat Celcius itu kami masukkan sebanyak 38. Nah, di sini tuh yang terpanggil adalah mengalami demam. Penerapan pencabangan nested if. Nested if itu adalah dimana if di dalam if seperti kotak di dalam kotak. Contoh penerapan sederhananya itu adalah seperti soal berikut. Seorang pengguna ingin memesan makanan. Jika pengguna memesan nasi, maka akan dihitung harga berdasarkan ukuran yang dipilih. Jika ukuran kecil, harganya adalah 20.000, jika ukuran sedang, harganya 30.000, dan jika ukuran besar, harganya 40.000. Jika makanan yang dipesan bukan nasi, maka akan muncul makanan tidak tersedia. Nah, di bawah ini adalah contoh codingannya. Yang pertama itu kita input dulu makanannya. Ya, di sini contohnya adalah makanannya adalah nasi. Yang kedua itu input ukurannya. Ukurannya kecil, sedang, ataupun besar. Kemudian, jika makanannya nasi, maka jika ukurannya kecil harganya 20.000, jika ukurannya sedang harganya 30.000, dan jika ukurannya besar harganya 40.000. Nah, jika ukuran tidak valid, harga jadi 0 dan muncul pesanan error. Nah, di sini itu kalau kita ketik selain nasi, maka hasilnya itu akan muncul pesanan ini tidak tersedia. Ini adalah output dari codingan sebelumnya yang dimana di sini itu kita masukkan makanannya. Tadi kan codingannya nasi. Nah, di sini kita masukkan nasi. Terus di sini kita disuruh milih ukuran, kita mau kecil, sedang ataupun besar. Di sini kita itu buatnya besar. Nah, di sini akan langsung muncul harganya yaitu 40.000. Nah, jika kita ketiknya itu bukan selain nasi atau mie gitu. Nah, di situ tuh akan muncul makanan tidak tersedia. Oke guys, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengulangan atau yang sering disebut dengan loop. Sebelum kita masuk ke contoh, kita harus tahu apa itu pengulangan. Pengulangan itu adalah cara menuliskan kode berulang kali tanpa harus menulis ulang baris yang sama. Nah, pada Python ada dua jenis pengulangan. Yang pertama itu for loop dan yang kedua itu while loop. Yang pertama for loop. For loop ini digunakan saat kita tahu berapa kali pengulangan yang harus dilakukan. Nah, pada contoh yaitu seorang siswa berjanji akan belajar coding setiap hari selama liburan sekolah yang berlangsung 30 hari. Setiap hari kelima dia akan istirahat. Buatlah program untuk menampilkan pesan hari ke N belajar coding untuk hari-hari belajar dan hari ke N istirahat untuk hari-hari istirahat. Berikut adalah program yang sudah dibuat untuk siswa yang akan belajar coding selama libur sekolah dengan jangka waktu 30 hari. Nah, pada baris pertama dan kedua itu berguna untuk menampilkan judul dan garis pemisah. Print tanda kutip sama dengan kali 50 itu artinya mencetak sama dengan sebanyak 50 kali. Nah, di baris keempat for hari in range 1,31 ya itu artinya pengulangan dari hari pertama sampai ke 30. Artinya ini startnya dimulai dari angka 1
dan stopnya di angka 30. Kenapa angka 30? Karena pada for itu indeksnya stopnya itu n-1. Karena 31 di sini, maka dikurang 1, maka dia sampai 30 gitu. Nah, pada baris kelima itu menyatakan kondisi jika hari habis dibagi dengan 5 tanpa sisa, maka akan menampilkan hari ke bla 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 itu istirahat gitu kan. Jadi, setiap 5 hari sekali itu si siswanya akan istirahat, akan ditampilkan istirahat gitu. Terus di baris ketujuh, else, jika harinya itu gak habis dibagi dengan 5, maka akan ditampilkan hari ke bla 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 itu belajar coding gitu. Dan pada baris ke-10 dan ke-11 itu untuk menampilkan liburan selesai, semangat belajar gitu. Dan outputnya akan tampil seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas while loop. While loop ini digunakan saat pengulangan dilakukan selama suatu kondisi itu masih benar. Dan kita gak tahu berapa kali harus mengulang, maka kita menggunakan while loop. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh, di mana contohnya ini sebuah sistem memberikan 3 kesempatan login. Jika username dan password salah, maka akan meminta input lagi. Jika benar, tampilkan login berhasil, namun jika gagal 3 kali, tampilkan akun terkunci. Berikut merupakan program yang telah dibuat. Pada baris pertama dan kedua itu kita menemukan variabel username benar dan password benar. Ini adalah data login yang benar. Program akan membandingkan input pengguna dengan nilai ini. Pada baris keempat dan kelima, itu menampilkan judul dan memberitahu bahwa pengguna punya 3 kali kesempatan. Pada baris ke-8 dan ke-9 itu ada 2 variabel lagi, yaitu kesempatan. Itu variabel kesempatan ini menyimpan jumlah percobaan yang tersisa. Nah, untuk variabel login berhasil sama dengan false ini adalah penanda apakah login berhasil atau tidak gitu. Lalu pada baris ke-12 ada while kesempatan lebih dari 0. Nah, jadi selama kesempatan masih ada atau lebih dari 0, program akan terus meminta input login dari si pengguna. Pada baris ke-16 dan 17, variabel ini berfungsi untuk meminta input dari pengguna untuk memasukkan username dan password. Lalu pada baris ke-20 itu ada kondisi jika username yang diinput itu sama dengan variabel awal username benar dan password yang diinput pengguna sama dengan password variabel awal atau data login yang benar. Jika login berhasil, maka akan diubah jadi true. Terus akan menampilkan pesan sukses. Dan terus kalau emang benar, maka itu ada break yang berarti keluar dari pengulangan. Jadi stop di situ programnya karena udah benar di percobaan pertama gitu. Pada baris 24 itu ada else di mana jika username dan password yang diinput oleh pengguna tidak sesuai dengan data login awal, maka kesempatannya itu akan dikurangi 1. Lalu di baris 26 ada kondisi jika kesempatannya masih lebih dari 0, maka akan menampilkan pesan username atau password salah, silahkan coba lagi. Terus ada else, jika kesempatannya udah habis atau udah 0, kurang dari 0 berarti kan, itu akan menampilkan pesan username atau password salah. Pada baris 32 ada kondisi lagi di mana jika loginnya tidak berhasil atau kesempatannya udah habis dari 3 kali, maka akan menampilkan pesan akun terkunci, silahkan hubungi administrator. Lalu pada baris 35 akan menampilkan program selesai. Dan berikut merupakan tampilan output dari program ini. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan pengulangan nested loop. Nah, di sini udah ada penjelasan dari pengulangan nested loop, yang dimana nested loop terjadi ketika sebuah loop berada di dalam loop lainnya.
loop yang di dalam akan dieksekusi secara lengkap untuk literasi dari loop yang dari luar. Teknik ini sangat berguna untuk menangani data multidimensi seperti matriks atau untuk membuat pola. Nah, di sini saya udah membuat contoh program sederhananya yang dimana saya membawa kasus seperti ini. Seorang mahasiswa nyusun jadwal belajar mingguan setiap harinya. Ia memiliki beberapa mata kuliah yang harus dipelajarin. Nah, di sini kan udah dapat terlihat bahwasannya di dalam loop itu sendiri terdapat loop lainnya. Dan ini ada hasil output dari loop-nya, dan selanjutnya di sini ada penerapan function. Nah, function dalam Python itu berfungsi untuk menjalankan sebuah blok berisikan skrip Python yang berfungsi untuk menjalankan suatu task tertentu. Sebuah function dirancang untuk menerima atau tidak menerima sebuah input dan mengeluarkan sebuah output atau task. Nah, di sini tuh saya membuat contoh sederhana yang dimana ada kasus seorang mahasiswa aktif yang sedang belajar Python menggunakan function dalam membuat data diri. Ini contohnya. Di sini saya membuat identitas mahasiswa dan outputnya seperti ini. Sekian dari saya. Jadi saya akan menjelaskan tentang contoh pemrograman sederhana menggunakan Python. Jadi di sini ada contoh soalnya itu seorang dosen ingin mengetahui nilai rata-rata mahasiswa buat fungsi rata-rata yang menerima list nilai. Jadi kita menggunakan rumus def rata-rata dalam kurung nilai. Selanjutnya kita enter, kita tulis return sum nilai itu adalah jumlah dari nilai, kita bagi line nilai itu adalah total dari ada nilai itu ada berapa, seperti itu ada 3. Terus kita return 2 kali, terus kita tulis print rata-rata 80, 70, 90. Jadi sistemnya itu dia akan masuk kepada def itu yang di kurung itu akan masuk ke nilai. Selanjutnya nilai itu akan masuk ke return kedua ini dari sum dan len, dan akan dibagi dan hasilnya menjadi outputnya 80. Terima kasih atas perhatiannya. Dengan saya Farid Imam Pembudi dan teman-teman kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.